Nah, dia adalah mencerminkan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu titik ini bisa dicerminkan terhadap banyak hal. Bisa garis, bisa titik, ya, bisa juga terhadap titik lain. Setiap pencerminan nih ternyata mempunyai rumus yang berbeda-beda. Nah, disinilah kakak bilang kenapa transformasi itu gampang tapi sulit. Sulitnya karena rumusnya banyak, ya. Notasinya adalah seperti ini, ya. P, titik P, X, Y dicerminkan M, mirror, berdasarkan garis Y sama dengan X. Jadi nanti ini yang berubah-ubah nih. Ini bisa berubah-ubah nih, ya. Menghasilkan P aksen. Ya. Nah, soal-soal ini tentunya akan berkaitan tentang titik. Jika mencerminkan suatu bangun, sama nih, kita akan mencerminkan titik-titiknya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Nah, ternyata memang banyak ya. Jadi kalau terhadap sumbu X dari AB menjadi A min B gitu ya. Dari XY menjadi X min Y. Kalau sumbu Y kebalikannya gitu ya. Kalau titik pangkal dua-duanya berubah negatifnya. Dan banyak lagi. Jadi kita ketika di soal harus bisa mengerti, bisa mencari mana sih yang mau dipakai rumusnya gitu ya. Contoh misalnya di sini. Titik A pada koordinat 4,5. Tentukan A aksen bila direfleksikan terhadap titik O 0,0 ya. Nah, gimana nih cara mengerjakannya gitu ya, kan rumusnya banyak ya. Kita mesti bisa mengidentifikasi mana yang mau kita pakai. Oh, titik O ini adalah titik pangkal 0,0 ya. Nah, berarti dari AB dia berubah jadi min A, min B. Berarti kalau kakak punya titik A 4,5 dicerminkan ya terhadap titik pangkal ya 0,0, ini menghasilkan ternyata tinggal dibalik nih A aksennya. Ya, A aksennya tinggal min 4, min 5. Jadi tinggal diikutin ininya aja gitu. Jadi mudah ya kalau kita hafal rumus ya. Nah, tapi gimana cara menggambarnya nih? Jadi titik A-nya nih ada di 4,5, dia ada di sini. Dia akan dicerminkan terhadap titik pangkal, yaitu ini ya. Nah, kalau dicerminkan, dia harus mempunyai jarak yang sama. Ya, karena untuk supaya dia mempunyai jarak yang sama, kita lihat begini. Dari titik sini, ya, supaya dia sampai ke titik pangkal, dia turun 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian geser ke kiri 1, 2, 3, 4. Maka hal yang sama kita akan menghitung di sini. Kita akan turun 5, 1, 2, 3, 4, 5. Akan geser ke kiri 4, 1, 2, 3, 4. Sehingga menghasilkan titik di sini. Nah, ini kalau kita lihat dia akan memiliki dia akan memiliki jarak yang sama ya. Kalau kita pakai Pitagoras jaraknya sama. Jadi kalau menggambar kita harus tahu dulu nih kita mau mencerminkan terhadap apa. Misalkan titik yang sama ini kakak mau cerminkan terhadap sumbu Y, sumbu X deh, sumbu X yang ini ya. Maka tinggal kita lihat nih, dia jaraknya ke sumbu X itu adalah 5 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya juga sama nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasil pencerminannya itu adalah di sini. Atau kakak cerminkan dia terhadap sumbu Y ini. Ya udah sama nih, kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, maka sama 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata di sini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk grafik sebenarnya cukup mudah kalau kita tahu konsepnya. Ya, di mana jarak antara titik ke cermin, kan cerminnya nih sumbu Y nih ceritanya. Kemudian dari cermin ke titik bayangan itu harus sama gitu ya. Sekarang kita coba yang soal nomor 2. Di sini titik P ya, titik P 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Jadi di sini kakak punya titik P 3,4 ya. Dia mau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, kalau kakak lihat di sini, ya kita lihat di sini ya, P aksennya. Garis X sama dengan H ya, X sama dengan H. Ini maksudnya X sama dengan 2 bisa, X sama dengan 3 bisa gitu ya. Itu rumusnya itu adalah 2H min A, B. Ya, dimana ini adalah A-nya atau X-nya boleh juga, ini adalah B-nya gitu ya. Maka untuk mencari ini gampang nih. Tinggal 2 dikali berarti H-nya ini adalah 2 dikali 2 dikurang 3. Maka ini adalah 4 dikurang 3, hasilnya adalah 1.
Untuk B-nya berarti tidak berubah nih ya, masih sama 4. Nah, sehingga P aksennya itu adalah 1. Ya, ini 1,4. Ya, gampang ya. Sekarang kita coba yang sedikit berbeda ya. Kita akan dibalik nih. Buat titik A aksen adalah 3,-1 merupakan hasil pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan posisi titik awal. Kalau menggunakan gambar, ini gampang banget. Kalau menggunakan gambar, sekali lagi ya, ini gampang banget. Kenapa? Karena tinggal dicerminkan balik aja. Selesai gitu ya. Tapi kalau menggunakan rumus, maka kakak punya A. Ini kita belum tahu X, Y gitu ya. Ini kita mau cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah ini kalau kita lihat ya, di sini rumusnya Y sama dengan X. Nah ini ya. Ini berarti akan menjadi A aksen itu adalah Y, X. Dimana dibalik nih. Di sini kita tahu nih A aksennya adalah 3,-1. Sehingga untuk mencari A-nya gampang banget jadinya ya. Berarti ini X-nya ini adalah yang ini ya, berarti yang belakang nih. Nah ini yang ini nih. Berarti titik A-nya itu adalah -1,3. Nah, gampang ya, gampang banget. Sekarang kita coba yang nomor 4. Hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X adalah 2,-3. Tentukan koordinat dari A. Jadi awalnya A, kakak pakai A, B deh. Ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Gitu ya. A aksennya ini adalah 2,3. Kalau kita lihat di rumus, A aksen itu kalau sumbu X ini adalah A, -B. Ya. Ini berarti A-nya. Berarti untuk mencari titik A-nya, berarti ini X-nya itu adalah 2, B-nya itu berarti negasi dari ini nih. Ya. Atau begini. Untuk mencari ini nih, nah ini si B aksennya ini ya, itu adalah negatif dari B. Sehingga kalau kita mau cari B-nya berarti ya kebalikannya, negatif dari B aksen. Sehingga B-nya di sini adalah negatif dari 3. Ini berarti -3. Berarti kita dapat nih titik A-nya. Sekarang kita coba yang bangun datar ya. Di sini kakak punya persegi koordinatnya seperti ini. Kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Kita disuruh menentukan koordinat bayangan dari persegi tersebut. Berarti di sini kakak punya titik A ya. Titik A-nya 1,1. Titik A 1,1 ya mau dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Kalau terhadap Y sama dengan 4, nah A aksennya itu Y sama dengan 4, berarti ini nih, Y sama dengan K. Berarti ini adalah X atau A, ya, ini 2K dikurang B. Dimana X ini berarti 1, ya, tetap. Berarti ini 2K, berarti 2 dikali 4 dikurang 1 nih, dikurang 1. Berarti ini A aksennya itu adalah 1, ini hasilnya 8 dikurang 1, 7. 1,7. Kita lihat yang B-nya. Di sini titik B 3,1 mau dicerminkan ya terhadap Y sama dengan 4. Maka B aksennya sama nih ya. Karena masih sama nih. Berarti ini X, ini 2K min B. Berarti ini X-nya itu adalah 3, langsung aja. Ininya berarti 2 dikali 4 ya. Kan K-nya ini K-nya. Dikurang B 1. Maka ini 8 dikurangi 1, 7 lagi. Berarti 3,7. Berarti dapat nih titik B aksennya itu adalah 3,7. Sekarang kita coba yang C. Nah yang C ini adalah titik C-nya 3,3 ya. Dicerminkan ya terhadap Y sama dengan 4. Maka C aksennya sama nih. Berarti ini X, 2K min B. Berarti X-nya tetap dong ya, 3. Nah, ininya berarti 2 dikali 4 dikurang 3. Maka hasilnya adalah 8 kurang 3, 5. Oh, ternyata koordinat C aksennya itu adalah 3,5. Terakhir kita coba yang titik D. Nah, ini titik D 1,3 mau dicerminkan ya terhadap Y sama dengan 4. Maka D aksennya berarti sama nih. X, 2K min B. Berarti X-nya ini sudah dapat nih 1. Yang ininya berarti 2
dikali 4, ya. Tadi kan masih sama nih, Y sama dengan 4. Dikurang 3. Berarti dapatnya sama nih, 5. Ternyata D aksennya itu adalah 1,5. Nah, dapat ya. Ternyata gampang nih. Yang penting kita tahu pakai rumus yang mana. Walaupun menghafalkan rumusnya agak banyak. Kalau tidak mau menghafalkan rumus gimana kak? Berarti harus mau menggambar. Nah, cuma masalahnya kalau mau menggambar, berarti kita mesti siap kertas berpetak. Kalau tidak, kita akan menghabiskan waktu untuk membuat petak-petaknya sebelum kita menyelesaikan soal. Jadi, pilihlah dengan hati-hati kalian mau pakai cara yang mana ya. Dua-dua caranya betul ya. Sekarang kita coba nomor 6. Sekarang kebalikannya ya. Ini sekarang kebalikannya. Kita akan coba nih gimana nih ya. Berarti di sini untuk titik A, berarti kakak punya misalkan X, Y. Nah, ini mau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Ini A aksennya, itu hasilnya adalah, di sini 0,0. 0,0 ya. Sedangkan dalam rumus, A aksennya ini adalah min Y, berarti min Y, min X. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja nih. Ini berarti di sini, kalau kita lihat ya. Kalau 0 ini, itu adalah hasil dari min Y. Sehingga, ini kan 0 sama dengan min Y ya. Sehingga Y-nya adalah 0, tetap ya. Kalau 0 sama dengan min X, maka X-nya ini adalah 0. Berarti dapat nih, titik A-nya sama nih, 0,0 ya. Kita mungkin coba yang B, sehingga lebih jelas maksud kakak seperti apa. Di sini B, kakak punya X, Y. Di sini sama ya, dicerminkannya terhadap Y sama dengan min X. B aksennya itu adalah min 1, min 1. Sedangkan dalam rumus, B aksen ini itu adalah min B, min A. Ya, atau min Y, min X. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti min 1 sama dengan min Y. Sehingga Y-nya itu adalah 1. Ya. Min 1 sama dengan min X. Sehingga X-nya itu adalah 1. Berarti titik B-nya ini adalah 1,1. Ya, gampang nih. Kita coba yang C. Titik C, X, Y. Ini dicerminkan, dia menghasilkan titik C aksen dengan 1, min 1. Dimana kalau dalam rumus, ini adalah min Y, min X. Ya. Sehingga kalau kita tinggal kita cocokin aja nih. 1 sama dengan min Y, sehingga Y-nya adalah min 1. Yang X-nya berarti min 1 sama dengan min X, berarti X-nya ini adalah 1. Sehingga kakak dapat nih. Ini tadi adalah 1 ya. Nah, ini adalah 1. Berarti X-nya ini, nah C-nya ini, itu adalah 1, min 1 ya. X-nya 1, Y-nya min 1. Jadi gampang ya, kalau kita berbicara yang dibalik, kita tulis dulu di bawahnya rumusnya apa, kemudian kita cocokin aja. Nanti dapat nih Y-nya apa, X-nya apa, dan sebagainya. Sekarang kita coba yang nomor 7. Di sini persamaan garis ya, Y sama dengan 2X tambah 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Tentukan persamaan dari bayangannya. Nah, ini sama nih ya. Sama seperti yang tadi, jadi kita memisalkan. Memisalkan kalau kita punya titik A, X, Y. Ya, kalau di sini sudah jelas banget nih. Di sini ada Y, di sini ada X ya. Kalau tadi kan Fx gitu ya sebelumnya. Nah, maka di sini dia akan dicerminkan ya terhadap X sama dengan 3. Maka kalau dicerminkan terhadap X sama dengan 3, di sini kita lihat A aksennya ya. X sama dengan 3 itu berarti yang ini ya. 2H min X, Y. Berarti ini 2 dikali 3 dikurang X ya, ini berarti Y. Berarti ini adalah 6, min 6X ya. 6 dikurang X, Y. Nah, kalau kita lihat di sini, ini X aksennya itu adalah 6 kurang X, Y aksennya itu adalah Y. Ya, sehingga ketika kita mencerminkan ini, Y sama dengan 2X ditambah 3. X ini kan mau kita ubah jadi X aksen nih. Berarti 2 dikali 6 min X gitu ya, ditambah 3. Di sini itu adalah Y, tetap Y.
ya, sehingga nanti hasilnya Y sama dengan 2 dikali 6, 12, dikurang 2X ditambah 3. Berarti dapat Y adalah min 2X ditambah 15. Ya, jadi kita misalkan suatu titik X, Y. Nanti dapat nih X aksennya apa, kita masukkan ke X, kita ganti. Y aksennya apa, kita masukin ke Y, kita ganti. Seperti itu. Sekarang kita coba yang 2 kali. Kalau yang 2 kali prinsipnya sama nih, seperti tadi yang di translasi yang sudah kakak bahas. Dari titik A, 6,2, mau direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kita akan dapat A aksen di sini. Ya. Kemudian ini akan dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Ya, dicerminkan lagi. Kita akan dapat A aksen-aksen. Kita mulai dari yang sini dulu. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, ya, ini dibalik nih. Ya, menjadi Y, A, Y, X. Ya, sehingga ini adalah Y-nya nih. Berarti ini 2. Ya, ini X-nya nih. Berarti ini adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 2,6. Sekarang yang ini ya, Y sama dengan 4. Itu Y sama dengan 4 berarti ini nih. Berarti ini X ya, ini A ini adalah X ya. Koma 2K min Y. Ya, berarti X ini adalah 2, 2K min Y itu berarti 2 dikali 4, ini adalah K-nya. Dikurang Y-nya 6. Berarti 2,8 dikurang 6. 2,2. Sehingga kita dapat nih dari sini ternyata A aksen-aksen itu adalah 2,2. Ini adalah bayangan akhir dari A. Kalau dibalik nanti prosesnya sama ya, dari belakang kita ke depan. Tapi kita tulis dulu nih rumusnya apa, urutannya apa sehingga tidak salah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk pencerminan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.